Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita kembali berkumpul di majelis yang semoga Allah SWT muliakan ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Salarus Salah. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang sedikit daripada faedah ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah SWT hidayah kepada jalan yang lurus. Disebutkan bahwasanya oleh beliau bahwasanya hidayah itu mencakup beberapa hal. Secara umum hidayah yang berkaitan dengan perkara yang lahiriah maupun batiniah yang kita lakukan maupun yang kita tinggalkan. Jadi selain yang akan kita lakukan, yang kita tinggalkan itu termasuk daripada hidayah. Ini secara umumnya. Secara terperinci telah kita bahas, disinggung oleh beliau, ada beberapa perkara. Yang pertama, seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perkara itu keluar daripada garis hidayah, keluar daripada koridor hidayah. Seorang melakukan kewajiban atau meninggalkan kewajiban tapi tidak sesuai dengan hidayah Allah SWT, maka bentuk hidayahnya dia membutuhkan taubat, dan inilah hidayah Allah SWT. Taubat daripada perkara yang dia lakukan tidak sesuai dengan hidayah, atau taubat daripada perkara yang dia tinggalkan tidak sesuai dengan hidayah Allah SWT. Atau seseorang cuma diberi hidayah secara global saja, tidak dengan terperinci, maka dia butuh hidayah yang lebih terperinci lagi. Atau seseorang diberi hidayah apa yang sudah ada pada masa lalunya, maka dia membutuhkan hidayah yang akan datang. Atau seseorang yang berkaitan dengan masalah akidahnya tidak sesuai dengan hidayah, maka dia membutuhkan agar akidah dan keyakinannya itu lurus sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia punya keyakinan tapi keyakinan yang salah, maka dia membutuhkan hidayah agar dibalikkan keyakinannya dari yang batil menjadi yang hak. Tadi mungkin awalnya kosong, tidak dia yakini perkara tersebut. Atau seseorang diberi hidayah oleh Allah SWT, dia sanggup melakukannya, tapi dia tidak diberikan keinginan untuk mewujudkannya. Padahal dia memiliki kesanggupan, memiliki kudrah, tapi tidak diberikan oleh Allah SWT, sekedar keinginan saja tidak diberikan oleh Allah SWT. Maka dia menghendaki agar Allah SWT mewujudkan keinginan tersebut. Atau ada dia ingin, tapi dia tidak sanggup. Dia tidak memiliki kesanggupan, padahal dia berkeinginan keras. Maka dia juga membutuhkan agar keinginan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu bentuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang lebih daripada itu,
dia tidak sanggup dan tidak pula diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan sekaligus memberikan kesanggupan kepadanya sehingga hidayah tersebut menjadi sempurna. Atau bisa jadi seseorang sudah di atas hidayah dengan keyakinannya, dengan i'tiqadnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang benar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan amal. Dia beramal di atas hidayah tersebut. Maka dia membutuhkan ats-tsabat. Dia membutuhkan istiqamah. Dia membutuhkan istiqamah agar senantiasa diberikan ilmu yang benar, akidah yang benar, kemudian keinginan, kemudian setelah keinginan dan kehendak diberikan taufik oleh Allah SWT untuk beramal. Kemudian setelah itu yang lebih penting daripada itu adalah istiqamah, terus-menerus konsisten di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, dari sini kita pahami kebutuhan seorang hamba terhadap hidayah itu adalah kebutuhan yang terbesar, hajat yang terbesar, lebih besar daripada kebutuhan sekedar makan dan minum ataupun bernafas. Ya. Maka dari sini sangat wajar, sangat masuk akal kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang hamba untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seharinya berkali-kali dalam setiap rakaat bahkan. Itu salat yang wajib, belum lagi salat yang sunnah. Dalam setiap saat supaya kita diingatkan. Supaya kita diingatkan agar Allah SWT terus menganugerahkan hidayah dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Di posisi yang paling mulia. Ya. Ini makanya tidak pernah dinukil. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat 5 waktu, ya, kemudian beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kenapa? Karena hakikatnya doa itu asna al-ibadah. Doa itu di tengah-tengah ibadah. Coba kita perhatikan. Doa itu di tengah-tengah ibadah, bukan di akhir ibadah. Tatkala selesai ibadah itu bukan tempat doa lagi, tapi itu tempat zikir dan istighfar. Perhatikan masalah haji. Antum lihat masalah haji itu justru banyak di tempat-tempat di dalam haji, di tengah-tengah ibadah kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melempar jumrah, ketika di Arafah, ketika selesai sa'i, ya, ketika di tengah-tengah tawaf. Di tengah-tengah tawaf, bukan di akhir tawaf. Demikian juga di sa'i, itu bukan di putaran sa'i yang terakhir. Tapi di tengah-tengah sa'i kita diminta oleh Allah SWT untuk berdoa. Demikian juga ketika Jumratul Aqabah. Jumrah yang pertama, antara yang pertama dan yang kedua kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, kedua dan ketiga itu kita dianjurkan untuk berdoa. Selesai ketiga tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW kita dianjurkan untuk berdoa. Justru yang ada untuk banyak berzikir dan beristighfar. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Tatkala selesai, pulanglah sebagaimana manusia pulang atau berifadahlah, pergilah sebagaimana manusia pergi, kemudian beristighfar kepada Allah SWT. Demikian juga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kana Nabi SAW idan sarafa an yaminihi wa an shimalihi fi shalah istaghfara 3. Rasulullah SAW apabila selesai salat, ya,
berpaling ke kanan dan ke kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali. Kemudian setelah itu beliau melakukan zikir-zikir, ya, Allahumma antas salam minkas salam, dan seterusnya itu. Dan justru doa yang sangat didengar oleh Allah SWT ketika di dalam salat, di dalam ibadah itu sendiri. Dan doa yang paling afdal, doa yang paling wajib yang dilakukan oleh seorang hamba adalah meminta hidayah kepada Allah SWT, yaitu di dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, itu diucapkan, dirasakan, direnungkan, dihayati permohonan kita kepada Allah SWT. Bukan lewat begitu saja. Sayang itu. Ya, tidaklah Allah jadikan ihdinas siratal mustaqim itu sebagai rukun di dalam sebuah ibadah, menunjukkan perkara ini sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting. Tidak ada di dalam ibadah manapun Allah jadikan sebuah doa sebagai rukun ibadah. Anda bisa perhatikan, apa saja tidak ada, di garis bawahi, tidak ada sebuah doa ya, di dalam ibadah Allah jadikan dia sebagai rukun. Rukun itu apa? Rukun itu kewajiban dalam ibadah yang apabila ditinggalkan maka tidak sah ibadah tersebut, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Itu rukun. Dan tidak ada permisalan yang kecuali doa ihdinas siratal mustaqim. Demikian pentingnya sehingga Allah jadikan rukun. Kemudian lewat begitu saja, sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Ya. Lewat baca Al-Fatihah, lewat begitu saja. Tidak ada bentuk penghayatan permohonan kepada Allah SWT terhadap ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya mulai dari doa istiftah itu sudah doa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu doa sudah. Kemudian di dalam Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Kemudian di dalam sujud, justru itu posisi yang paling afdal untuk berdoa. Ya. Paling dekat. Aqrabu ma bainal 'abdi wa bain rabbihi wa fis sujud fa'aktsiru bid-du'a faqamin ustajaba lakum. Posisi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah untuk berdoa atau bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka mudah-mudahan niscaya Allah akan kabulkan. Kemudian setelah innaka hamidum majid, sebelum salam itu doa. Nah, setelah selesai salam itu bukan tempat doa lagi. Itu adalah tempat zikir. Tempat beristighfar dan berzikir kepada Allah SWT. Dan dari kesemuanya yang paling afdal yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka dari sini jangan dilewatkan begitu saja. Tidak ada, perlu dicatat, tidak ada suatu doa di dalam perkara ibadah yang Allah jadikan rukun kecuali doa ihdinas siratal mustaqim. Tidak sah seorang hamba, tidak sah salatnya tanpa membaca ihdinas siratal mustaqim. Iya, di dalam Al-Fatihah tersebut. Ini menunjukkan betapa daruratnya, betapa pentingnya, betapa mendesaknya seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian beliau katakan, "Tsumma bayyana anna sabila ahli hadhil hidayah mughayirun li sabili ahli al-ghadab wa ahli ad-dhalal wa humul yahud wan nasara wa ghairihim." Kemudian Allah perjelas, Allah tegaskan, Allah tuntun kita agar kita mengerti dan memahami bahwasanya jalan orang-orang yang berada di atas hidayah ini, orang-orang yang berada di atas hidayah yang kita maksudkan tadi, itu beda dengan jalannya orang-orang yang dimurkai dan dia tersesat, yaitu kaum Yahud dan kaum Nasara dan yang semisalnya. Fangqasamal khalq, oleh karena itu terbagilah yang namanya hamba Allah, terbagi menjadi 3 bagian. Hamba-hamba Allah itu terbagi menjadi 3 bagian kalau dilihat dari sisi hidayah ini. Yang pertama, sebagaimana Allah sebutkan,
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah dan berilah kami ketetapan, taufik, agar senantiasa kami berada di atas jalan yang lurus. Seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat. Itu yang pertama, mun'amun 'alaihim, orang yang dianugerahkan oleh Allah SWT kenikmatan hidayah ini. Dia mendapatkan hidayah, kemudian dia istiqamah, terus berada di hidayah. Dan ini tidak sama. Artinya orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT dengan hidayah itu bukan satu level, tapi berlevel-level, bertingkat-tingkat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, kita tidak tahu berapa derajat mereka. Ya. Kita yang hadir di sini ada berapa ini? Mungkin misalnya 50, dia 50 juga. Mungkin derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tingkatan hidayahnya. Sebagaimana sahabat tidak sama. Sahabat Muhajirin Al-Awwalin dengan Al-Ansar Al-Awwalin itu beda dengan yang setelahnya. Yang masuk Islam setelah Fath Mekah beda dengan yang setelahnya. Jangan kan itu, ya Muhajirin saja itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya derajatnya Abu Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid itu sama-sama Muhajirin. Ya. Tapi sama-sama Muhajirin, sama-sama masuk Islam sebelum Fath Mekah. Tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama-sama mulia di sisi Allah. Tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, contoh kasusnya, jadi kalau orang seperti Abdurrahman bin Auf berinfak separuh genggam emas, itu melebihi daripada infaknya Khalid bin Walid walaupun sebesar gunung Uhud emas. Konteks hadisnya seperti itu. Kasusnya, latar belakangnya yaitu perseteruan atau perdebatan antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Sama-sama mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita. Mungkin seluas bumi kita berinfak tidak akan bisa menyaingi infak sebesar debunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ini derajatnya bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "A'adallahu lil mujahidina fi sabil mi'ata darajah." Untuk orang yang berjihad saja, pahala dari sisi jihad, jihad itu tidak akan terwujud tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang berjihad saja, itu sudah 100 derajat tingkatannya. Itu sama-sama berjihad. Ya, notabene-nya sama-sama berjihad. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah 100 derajat. Yang paling gamblang adalah orang yang penghafal Al-Qur'an, qari Al-Qur'an, yang gemar membaca Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, "Qul sahibul Qur'an yaumal qiyamah, Iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilatak inda akhiri ayatin qara'ta." Ya, baca dan bacalah dengan tartil. Nanti di sorga Allah sebutkan kepada orang yang gemar membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika dulu di dunia, karena posisimu di akhirat di akhir ayat yang kau baca. Berapa ayat yang ada dalam Al-Quran, berapa kali dia mungkin khatam, berapa kali dia murojaah dan lain sebagainya. Ini setiap satu ayat naik derajatnya, setiap satu ayat naik derajatnya. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah tersebut bukanlah satu level. Ya, antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ya, antara satu nabi bahkan dengan nabi yang lain beda. Antara satu sahabat dengan sahabat yang lain tidak sama derajatnya antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Itu di atas hidayah semuanya. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wadhal, ini yang pertama. Wadhalun, kelompok yang kedua, orang yang tersesat. Apabila ditinjau, dilihat dari sisi hidayah. Ini orang yang tidak mendapatkan hidayah, tidak diberi taufik untuk berada di atas hidayah.
Yang ketiga, maghdubun alaihim. Orang yang mengenal hidayah, mengetahui hidayah, akan tapi dia tidak diberikan taufik untuk beramal dengan pengetahuannya tadi. Sekedar tahu saja, sekedar mengenal saja. Yang pertama, sudah tidak kenal, dia juga tidak beramal pasti sesuai dengan hidayah. Ini dia tahu hidayah, tapi dia tidak beramal di atas hidayah. Fadhalun haidun hanha, hairun la yutada ilaihi sabila. Orang yang tersesat, orang yang melenceng dari hidayah, yang kebingungan, tidak bisa menggapai sebuah jalan yang mengantarkan dia kepada hidayah. Al-maghdubi alaih, orang yang dimurkai, itu mutahayyirun munharibun anha linhirafi anil haq. Orang yang sebenarnya kebingungan juga, yang keluar dari hidayah, tapi ironisnya setelah dia mengetahui hal tersebut adalah hidayah. Fal awwal mun'am alaihi qaimun bil huda. Orang yang pertama, orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas hidayah. Berada di atas agama yang hak dengan ilmu, dengan amal, dengan i'tiqadnya. Orang yang tersesat itu yang kebalikannya. Jauh daripada ilmu dan amal. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maghdubi alaih, itu yang tidak peduli terhadap hidayah. Dia tahu ilmunya saja, tapi jauh daripada amalan yang berdasarkan konsekuensi daripada ilmu yang hak tersebut. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Dan Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberikan hidayah, yang mengantarkan seorang hamba berada di hidayah dengan ilmu dan amalnya. Kemudian setelah itu Allah syariatkan kita membaca ta'min, membaca amin di akhir surat. Di akhir surat. Ini itu doa juga, yang artinya dalam bahasa Arab itu amin, dalam ilmu bahasa Arab itu adalah isim fi'il. Isim tapi maknanya fi'il. Kata benda isim, kata benda yang semisalnya, tapi maknanya kata kerja. Artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah ya Allah. Di doa lagi. Oleh karena itu orang-orang Yahudi semakin hasad dan iri tatkala kita mengeraskan amin di dalam salat jahriyah. Amin. Waladhdallin. Amin. Ya, dikeraskan bersama imam. Bukan setelah imam, tapi bersama imam. Karena hadis yang sahih berbunyi, wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Apabila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi tidak perlu, karena ada sebagian ulama mengatakan biarkan imam dulu baca amin baru makmum. Itu salah. Yang tepat, yang lebih tepat yaitu berbarengan dengan imam membaca aminnya. Karena hadisnya berbunyi seperti itu. Apabila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Ya berarti kan berbarengan. Sudah masuk azan belum? Belum. Hah? Sedikit lagi. Sudah. 5 menit lagi. Tsumma syara'a lahu raf'al yadain indar ruku' ta'ziman li amrillah. Wa zinatan lis-shalah wa ubudiyatan khassatan lil yadain. Ka ubudiyati baqil jawari. Wa tiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa hilyatus shalah wa zinatu wa ta'zimun li syairiha. Kemudian kita disyariatkan setelah itu melakukan mengangkat kedua tangan untuk ruku. Setelah selesai bacaan, kita disarankan untuk mengangkat kedua tangan ketika ruku.
Ini sebagai bentuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan penyempurna salat. Dan ini adalah ibadah untuk tangan secara khusus. Jadi jangan dikira basa-basi itu ketika seorang mengangkat tangan ketika mau ruku. Allahu Akbar. Ini ada hitungannya di timbangan amal kelak di akhirat. Ibadah tersendiri, sunnah hukumnya. Ya, dalam rangka itu juga sebagai isyarat, sebagai bentuk pengagungan kita, terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian kita disyariatkan untuk takbir, yaitu takbir intiqal, perpindahan dari rukun satu dengan ke rukun yang lain. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim katalbiyah fi intiqalil hajj. Ini layaknya seperti talbiyah ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi antum dari Mekah, ya, misalnya tanggal 8 haji mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Itu dari Mekah ke Mina kita banyak-banyak baca talbiyah. Sudah sampai Mina, kita melakukan ibadah sendiri, doa dan lain sebagainya. Dari Mina menuju Arafah banyak-banyak baca talbiyah. Sampai di Arafah kita banyak-banyak berdoa, beribadah khusus di situ. Demikian juga dari Arafah ke Muzdalifah dianjurkan untuk banyak-banyak baca talbiyah. Ya. Sampai di Arafah kita diperintahkan untuk beribadah secara khusus. Kemudian juga dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jumrah kita banyak-banyak untuk talbiyah. Dan Rasulullah SAW berhenti baca talbiyah ketika melempar jumrah itu. Ketika mau melempar jumrah Rasulullah selesai baca talbiyahnya. Ini kata Ibnu Qayyim, baca takbir intiqal, laksana membaca talbiyah ketika melaksanakan ibadah haji. Ini syiar salat. Syiar salat tidak bisa digantikan dengan yang lain. Jangan digantikan dengan Allahul Azim atau Allahu Sami, tapi Allahu Akbar. Baik, kita tunda sampai sini dulu. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.